Buatan semua, lu sedulur. Jadi Imam Nawawi pernah menulis dalam hadis Riyadhus Shalihinnya tentang 3 ikatan setan dan bangun subuh. Jadi daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi setan itu membuat salah sauqat, 3 ikatan pada ujung kepala kita nih, ujung. Jadi ketika kita bangun berzikir, 1 ikatan lepas. Nah kalau tidur lagi, balik lagi ikatan setan itu. Nah yang kedua, ketika kita ke MCK, toilet, wudhu, 2 ikatan lepas. Nah kalau balik lagi tidur, 2 ikatan balik lagi. Nah ketiga, ketika kita sholat setelah wudhu tadi, maka 3 ikatan lepas. Jadi 3 dari ujung ini hilang 3 ikatan. Tapi kalau kita udah wudhu balik lagi, udah mau sholat balik lagi, 3 ikatan balik lagi. Nah ketika kita bangun itu, kita bangun subuh, tentunya di awal waktu, maka apa kata Nabi yang mulia, Pak asbaha naqsitan tayyib. Jadi thayyiban nafas. Jadi orang itu diberikan semangat, jiwanya yang baik. Jadi orang itu seharian itu akan mengalami semangat, jiwanya baik, semangat, kuat, sehat, teguh dan sebagainya. Tapi ketika kita wa ila asbaha, ketika kita nggak bangun di pagi hari itu, sholat subuh di awal waktu, maka kata Nabi yang mulia apa? Khobisan nafs kaslan. Waliyazubillah. Allah akan berikan kepada kita apa? Khobisan nafs, jiwa yang buruk. Jadi jiwa yang mengkeret, jiwa yang kemeleyek, penakut, nggak cerah, sumpek mukanya. Kayak Suneo gitu. Mukanya kayak muka kram, kayak kanebo kering, nah gitu. Apalagi yang kedua, kaslan, akan diberikan penyakit dalam jiwa pemalas. Nah kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslimnya, apa pemalas itu? Adalah suatu kondisi ketika kita mampu mengerjakan kebaikan tapi kita tidak mau mengerjakan. Nah kita bisa ada waktu sehat bangun subuh, awal waktu kita kerjakan, nah itu pemalas. Bukan apa seharian itu kita penyakit malas bergerak, malas berusaha, maisah, malas berekonomi, malas interaksi. Akhirnya malas. Nah, kita punya jiwa yang jelek. Ya, itu. Makanya suatu hari ketika Kiai Maimun Zubair, mudir daripada Ma'had Al-Anwar Sarang, Rembang. Beliau wafat di Ma'la, Allah yarham. Syekh guru-guru dari Gus Baha masalah. Ketika ada jamaah nanya ke beliau, mengadukan tentang problem, masalah, kesulitan hidupnya, ekonominya, keluarganya. Nah, Mbah Mun, Allah yarham, nggak nanya itu ke orang, ente lulusan apa, S1 di mana, S2 di mana, S3 di mana, nggak nanya itu. Atau kerja di mana, perusahaan Bonafide bukan, perusahaan Amerika bukan, Eropa bukan. Tapi yang ditanya Mbah Mun apa? Bagaimana sholat subuh sampean? Bermutu enggak? Awal waktu enggak? Jadi artinya dunia kita, usaha kita, kecerdasan kita, maisah, ekonomi kita itu tergantung dari mutu subuh kita. Awal waktu enggak, jamaah enggak. Tapi kalau kesiangan, tetap subuh tapi kesiangan, jangan harap. Khobisan nafsu yang jiwa yang buruk, kaslan, penyakit malas, hilang semangat dalam kehidupan sehari-hari kita. Pastikan kita orang yang bangun di awal waktu subuh dan sholat berjamaah. Hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, mereka masing-masing dalam sahihnya, artinya hanya 1 tingkat di bawah Al-Quran, sangat layak untuk kita amalkan. Semoga kita bisa mengamalkan. Bangun pagi di awal waktu, apalagi sebagai lelaki, kita melangkahkan kaki jamaah di masjid musola kita. Wallahu alam. Hatur nuhun baturan semua, lur sedulur.